Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut-Mu Tuhan keputusanku, mengikut-Mu Tuhan kerinduanku, mengiring-Mu Tuhan kekuatan hidupku. Jadikanku hamba-Mu yang berkenan kepadamu. Jadikanku anak-Mu yang selalu mengasihi-Mu. Jadikanku alat-Mu memberitakan kasih-Mu. Oh Tuhan, ini rindu kami. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku.
hanya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hamba yang berkenan selalu, dan jadikanku hamba yang berkenan selalu. Halo, apa kabar? Ketemu lagi di channel Roti Manis. Nah, hari ini kita akan bahas tentang your workspace is your worship space. Manusia itu pada dasarnya penyembah. Kita semua menyembah sesuatu. Banyak orang nggak menyadari bahwa saat mereka melakukan penyembahan, sesungguhnya mereka itu nggak tahu persis tentang arti menyembah. Kata worship diambil dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Inggris kuno, yaitu worship, yang punya arti menganggap seseorang atau sesuatu berharga. Jadi apapun yang kita nilai paling tinggi dan paling berharga dalam hidup kita, itulah yang kita sembah. Jadi ketika kita bicara tentang penyembahan, nggak cuma bicara tentang musik atau nyanyian. Penyembahan adalah apapun yang kita anggap paling tinggi dan paling berharga di dalam hidup kita. Nah, bisa jadi hari-hari ini kita sedang menyembah uang kita sedang menyembah karir kita, atau bahkan kita menyembah pasangan kita, anak kita, atau seseorang idol yang kita idolakan. Bisa jadi kita juga menyembah kesenangan, atau bahkan kita menyembah bos kita, atasan kita yang kita anggap paling penting dalam hidup kita. Dan J.B. Phillips mengatakan bahwa ada satu kekosongan yang Allah sediakan di dalam diri setiap orang, dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi meskipun dengan mulut lidah kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan yang kita sembah, pada prakteknya banyak hal yang lain yang coba menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Dan kita tidak pernah merasa dipuaskan atau fulfilled. Penyembahan kita akan menentukan apa yang mengalir dari hidup kita. Apa atau siapa yang kita sembah, itulah yang akan kita kejar. Itulah yang akan jadi fokus di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengaku yang tertinggi dalam hidup kita adalah Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, maka seharusnya nilai prioritas hidup kita atau bahkan keputusan-keputusan dalam hidup kita akan terarah kepada Kristus. Dan semuanya itu ada di dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di tempat kerja kita. Nah, saat kerja, adakah kita memegang nilai-nilai kebenaran? Memprioritaskan Tuhan dalam setiap hal yang dikerjakan? Mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Karena ternyata penyembahan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita menyembah Tuhan bukan hanya di gereja atau di dalam kamar kita. Kita bahkan bisa menyembah Tuhan di tempat kerja kita. Kita juga tidak menyembah Tuhan hanya di waktu-waktu tertentu saja, di jam-jam ibadah yang sudah ditentukan. Kita bahkan setiap saat bisa menyembah Tuhan dengan sikap hidup dan ketaatan kita. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa sih yang membatasi roh kita? Allah adalah roh dan kita harusnya menyembah Allah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, arti menyembah di dalam roh adalah bahwa manusia ini terdiri dari trikotomi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Menyembah Allah yang adalah roh, dan kita menyembah dengan roh kita yang berasal dari roh Allah itu sendiri. Dikatakan dalam Kejadian bahwa Allah menghembuskan ruah, menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Jadi roh kita dan roh Allah itu terkoneksi dan terjadi suatu relasi atau hubungan di dalam penyembahan. Jadi penyembahan bukan transaksi, melainkan relasi.
Nah, menyembah di dalam kebenaran artinya kita memiliki pengajaran yang benar tentang siapa Allah yang kita sembah dan siapa kita di hadapan Allah sebagai seorang penyembah. Kita mengenal Allah kita mengenal sifat dan karakter Allah kita. Tetapi di saat yang bersamaan kita juga mengenal status kita, identitas kita di hadapan Allah sebagai seorang penyembah. Dan selain itu kita juga harus memahami apa sih yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Dan buah dari penyembahan kita itu apa. Itulah yang dimaksud dengan memahami menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, menyembah Tuhan juga gak cuma sekedar lip service seperti yang tertulis di dalam Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hidup dalam pengenalan akan Tuhan akan membawa kita menjadi seorang penyembah yang sejati. Jadi mulai hari ini jadilah seorang penyembah yang asli. Ketika kita menyembah ada keaslian tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4. Di situ perempuan Samaria mengatakan apa adanya tentang statusnya ketika Yesus mengatakan bahwa engkau udah punya 5 suami kan, betul. Bahkan laki-laki yang saat ini ada bersamamu itu pun bukan suamimu. Dan dia mengatakan dengan jujur, iya betul. Dia jujur di hadapan Allah tentang siapa dirinya, tidak ada yang disembunyikan. Menyadari bahwa kita ini adalah manusia berdosa dan kita butuh dan kita perlu anugerah dan kemurahan Allah untuk kita bisa layak menyembah Tuhan. Kita mungkin bisa jaga image di hadapan manusia, kita bisa nipu manusia, kita bisa memanipulasi bos kita atau bahkan rekan kerja kita, tetapi kita tidak bisa menipu Allah. Allah melihat keaslian kita. Nah, bagaimana seorang penyembah sejati atau penyembah yang asli itu dapat mempersembahkan yang terbaik, yaitu lewat kehidupannya. Lewat harta yang dia miliki, lewat talenta, lewat skill, keterampilan, keahlian yang dia punya. Dia bahkan bisa mempersembahkan waktunya untuk Tuhan. Karena persembahan kita itu di hadapan Allah seperti hadiah yang kita bawa, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan itulah penyembahan kita. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Saat kita melakukan pekerjaan dengan jujur, dengan tanggung jawab, dengan penuh integritas, sesungguhnya kita sedang menyembah Tuhan dan itulah identitas kita sebenarnya. Jadi pada saat saudara berada di dalam tempat kerja, di ruang kerja, atau bahkan bagi saudara yang kerja di lapangan sekalipun, itulah tempat penyembahanmu. Di sana engkau bisa menjadi identitas penyembah yang asli dan kau bisa mempersembahkan hidupmu lewat ketaatanmu, lewat karaktermu di hadapan Tuhan. Dan inilah indikasinya seorang penyembah yang asli, mereka akan semakin serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi semakin serupa seperti yang kita sembah. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus yaitu lewat karakter kita, sifat-sifat kita, keberadaan kita akan mencerminkan Kristus yang hidup, yang kita sembah itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ujungnya selalu orang-orang yang menyembah Tuhan, hidupnya akan semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Hidupnya akan makin serupa dengan Kristus dan hidupnya akan berpusat kepada Kristus. Dan jangan keluar dari parameter ini. Seorang penyembah akan menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Seorang penyembah gak nyimpen kasih Allah buat dirinya sendiri. Allah akan menyatakan diri kepada mereka yang menyembah Dia dan mencari Dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan menemukan Dia. Jadi, jadilah penyembah di tempat kerjamu, jadilah penyembah dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati.